Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan materi yang sudah ada di website bisakimia.com. Nah, jadi karena materinya sudah jelas, langsung kita bahas saja ya yang dari artikelnya. Nah, jadi ini ada kategorinya. Nah, tentang larutan elektrolit dan non elektrolit serta contoh soal dan pembahasan. Ya, ini penulisnya ya oleh Nur Faidah. Nah, kalau kalian yang lebih suka langsung baca, bisa langsung buka juga websitenya bisakimia.com. Nah, pertama, karena larutan elektrolit dan non elektrolit ini membahas tentang ini ya, daya hantar listrik ya oleh larutan ya. Nah, jadi pertama kali ini dijelaskan oleh ilmuwan asal Swedia. Nah, namanya Svante August Arrhenius. Nah, ini fotonya tahun 1800 sampai 1900-an ya. Ini yang tercatat. Nah, kemudian jadi dia itu mengemukakan bahwa larutan dapat terurai menjadi partikel-partikel atom atau gugus atomnya sehingga bermuatan listrik. Nah, lalu apa itu larutan? Nah, kita udah sering ya membuat larutan ini, larutan itu. Tapi apa itu larutan? Nah, larutan itu adalah campuran dua zat atau lebih ya di sini yang bersifat homogen. Nah, jadi tidak terpisah-pisah seperti saat sedang membahas koloid ya, ada suspensi, ada larutan, homogen, heterogen. Nah, kalau larutan itu yang homogen itu ya. Nah, ada pelarut dan juga ada zat terlarut. Nah, seperti ini ya mudahnya ya. Ada zat terlarut, ada pelarut, nanti jadi larutan. Nah, dan ini yang kita bahas berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan itu menjadi dua ya. Ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Nah, di larutan elektrolit ini, larutan ini berhasil menghantarkan arus listrik ya. Nih, jadi larutan elektrolit ini mengandung ion-ion yang bergerak bebas sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya NaCl. Nah, NaCl ini kan dia kan dari basa kuat dan asam kuat ya, dari NaOH dan HCl. Nah, jadi langsung terionisasi nih jadi Na dan Cl. Nah, jadi ion-ion ini nantinya yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, lalu juga ada larutan non elektrolit. Apa itu? Kebalikannya. Karena dia non elektrolit sehingga dia tidak mengion ya, di dalam air itu tidak mengion, tidak menghantarkan arus listrik sehingga. Contohnya apa? Nah, contohnya larutan gula, sukrosa, urea, alkohol, kloroform, dan beberapa senyawa-senyawa yang ini ya biasanya yang non polar ya. Jadi dia tidak mengion, tidak ada ion terpisah ion-ionnya gitu. Nih, jadi dia walaupun di air tetap seperti ini ya. Mungkin hanya bentuknya saja, nanti dia bentuknya jadi satunya jadi dari solid ke liquid gitu. Nah, ini kalau kita gunakan uji cobanya seperti ini ya. Yang pertama ini adalah non elektrolit ya, non elektrolit. Ini apa ini? Nah, ini dia karena tidak ada ion-ionnya sehingga ini kan di sini kan ada digunakan istilahnya untuk menghubungkan antara kabel ya, kabel sehingga lampunya nyala. Nah, itu di sini tidak ada, tidak bisa gitu. Nah, yang kedua ini banyak ionnya, jadi istilahnya dia terionisasi sempurna gitu. Molekulnya tadi misalnya NaCl. Nah, jadi Na dan Cl. Nah, jadi keduanya ion sempurna. Nah, jadi lampunya nyala sempurna ya. Istilahnya listrik bisa lewat semua. Dan yang C, yang C ini larutan bisa menyalakan tapi redup. Kenapa redup? Nah, jadi ternyata inilah yang disebut elektrolit lemah ya. Jadi tadi saya belum dijelaskan di atas ya. Jadi ada dua macam, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan satu lagi non elektrolit. Nah, jadi ini yang C ini elektrolit lemah.
dia hanya terion sedikit. Bisa dilihat nih ada yang tetap masih molekul, ada yang mengion, nah tapi hanya sedikit sehingga dia tetap bisa menghantarkan daya listrik tapi lemah, nggak semuanya. Nah, ini kesimpulannya ya tadi. A itu non elektrolit, B dan C itu elektrolit, hanya saja yang satunya kuat dan yang satunya lemah. Nah, ini ya tadi, ini tabelnya. Tabelnya bisa dilihat. Nah, saya besarkan. Ya, elektrolit kuat dan lemah. Perbedaannya dalam ionisasinya ya, seperti yang tadi. Nah, ini alfa sama dengan 1 ini maksudnya sempurna dia. Semuanya ini ya, terionisasi. Ya, ini 0 sampai 1. Daya hantar listriknya kuat karena bisa semuanya tersalurkan. Yang satu lagi lemah karena tidak semuanya. Nah, ini nyala lampunya terang ya. Tadi karena listriknya bisa semuanya, yang ini enggak. Nah, ini gelembung gasnya banyak. Nah, ini juga karena ada ini ya, sudah ada listriknya, ada panasnya ya. Gelembung gas sedikit. Nah, ini yang merupakan itu asam kuat, basa kuat, dan garam yang juga dari asam kuat dan basa kuat ya. Kalau yang dari yang lemah, jadi itu intinya ya, dari yang asam kuat, basa kuat, dan garam yang dari asam basa kuat juga itu elektrolit kuat. Kalau yang dari asam lemah, basa lemah, nah itu juga, atau garam yang dari asam basa lemah juga, nah itu nanti juga elektrolitnya lemah. Nah, karena hanya sedikit yang terionisasi. Iya. Ini rumusnya. Nah, jadi ada contoh soal ya. Langsung kita contoh soal. Nah, jika ada soal seperti ini, seperti yang tadi ya, nyala lampunya, ada yang tidak menyala, dan menyala. Gelembung gasnya ada atau tidak. Oke, nah langsung ya. Jadi, larutan yang mengandung zat terlarut berupa molekul adalah larutan yang mengandung zat terlarut berupa molekul-molekul. Maksudnya molekul-molekul nih kemungkinan maksudnya enggak ini ya, apa, non elektrolit berarti ya, tidak ada ionnya. Berarti kalau non elektrolit dia itu tidak menyala, gelembung gasnya enggak ada juga harusnya. Berarti yang Y ini harusnya ya. Harusnya yang Y. Nah, betul kan? Jawabannya ya larutan Y saja. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ada gelembung berarti dia ini ada walaupun sedikit ya. Mungkin dia elektrolit tapi lemah sekali gitu. Ya. Di sini ada ya. Ada beberapa soal tapi kita cukupkan satu saja. Lanjutnya nanti bisa langsung lanjut membaca di bisakimia.com. Kalau tidak mengerti bisa komentar. Ya, di sini juga sudah ada pembahasannya ya. Nah, cukup lengkap. Ya, terima kasih telah menonton. Semoga saja bisa menambah ilmu dan wawasannya. Dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.